Halo kelas, selamat berjumpa kembali di kuliah daring untuk mata kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kelas di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang use case. Bagaimana use case digunakan untuk memodelkan functional system. Nah, terkait dengan materi pertemuan tersebut, agar lebih memperjelas lagi detail dari penggunaan use case dalam memodelkan functional system, maka di pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang use case deskripsi yang digunakan agar lebih mempermudah dan memperjelas dari pemodelan functional system. Oke, kelas deskripsi use case dalam diagram use case. Saya mau review sedikit ya pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komponen use case ya. Di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan apa itu actor ya. Kemudian use case, lalu garis komunikasi atau communication flow. Lalu ada yang di pertemuan sebelumnya sudah disebutkan, yaitu use case deskripsi atau use case spesifikasi, yang di pertemuan sebelumnya memang tidak saya jelaskan, harus dijelaskan lebih detail pada pertemuan kali ini. Oke, apa yang dimaksud dengan use case deskripsi? Use case deskripsi atau yang sering disebut dengan use case spesifikasi itu adalah merupakan sebuah spesifikasi dari interaksi antara sistem dan aktor di dalam sebuah use case. Jadi setiap use case harus mencakup rincian apa yang harus dilakukan untuk memenuhi fungsionalitas sistem. Nah, fungsionalitas seperti apa yang dimaksudkan? Yaitu fungsionalitas yang mencakup pada yang pertama, yaitu fungsionalitas dasarnya atau sering disebut dengan basic flow, lalu fungsionalitas alternatif atau alternative flow, lalu kondisi di mana saat dia error, kemudian keadaan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh si use case sebelum use case itu dijalankan, dan kondisi apa yang kemudian harus dipenuhi setelah menjalankan use case-nya ya. Jadi ada pre-kondisi dan post kondisi. Nah, template deskripsi use case ya, yang sekilas sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah yang pertama ada nama use case-nya. Di dalam deskripsi itu nanti harus ada nama use case-nya ya. Kemudian aktornya siapa, lalu deskripsi singkat dari use case itu seperti apa, harus dijelaskan dalam deskripsinya. Kemudian prekondisi ya, yaitu tadi ya, dimana kondisi sebelum yang harus dipenuhi sebelum use case tersebut dijalankan. Lalu kemudian ada flow of event ya. Kemudian post kondisi ya. Kondisi yang harus dipenuhi setelah use case tersebut selesai dijalankan. Nah, baik, apa yang dimaksud dengan prekondisi? Ya, prekondisi menyatakan apa yang harus ada sebelum use case dijalankan. Jadi ini merupakan prasyarat ya. Prasyarat di mana si use case itu harus memenuhi beberapa kondisi sebelum use case tersebut dijalankan. Nah, prekondisi harus benar ya. Jadi prekondisi itu harus benar. Jadi kondisi yang harus dipenuhi sebelum use case dijalankan itu adalah kondisi yang harus dilakukannya secara benar atau kondisi terpenuhi. Nah, tujuannya agar fungsionalitas yang dinyatakan dalam use case tersebut juga bisa terpenuhi. Maka prekondisi di sini nilainya harus benar ya. Agar fungsionalitas yang dinyatakan dalam use case tersebut juga bisa terpenuhi. Itulah prekondisi dalam use case deskripsi. Kemudian ada post condition ya. Post condition di sini adalah menyatakan apa yang didapat atau terjadi setelah use case dijalankan. Apa yang didapatkan atau terjadi setelah use case tersebut dijalankan. Jadi post condition di sini merupakan kondisi yang akan benar ya. Yang akan benar atau terpenuhi setelah fungsionalitas sistemnya dijalankan. Kalau pre tadi adalah merupakan kondisi yang benar terpenuhi di saat sebelum ya, use case dijalankan, sedangkan post kondisi yang harus terpenuhi atau benar itu setelah fungsionalitas sistemnya selesai dijalankan.
Nah, kemudian ada flow of event ya. Flow of event atau skenario menyatakan langkah-langkah dalam use case. Langkah-langkah yang dimaksud di sini adalah langkah deklaratifnya. Kemudian dari sudut pandang aktor. Nah, flow of event ini biasanya dimulai atau diinisiasi oleh aktor ya. Aktorlah yang memicu berjalannya use case tersebut. Jadi skenario atau flow of event ini ya dalam use case itu dimulai ketika si aktor itu mulai melaksanakan aktivitasnya ya. Nah, sebagai contoh ya, use case dimulai ketika pelanggan memesan sebuah produk ya. Jadi use case katakanlah ini use case adalah use case untuk delivery order ya. Use case delivery order itu dimulai yaitu sejak si pelanggannya memulai memesan sebuah produk. Nah, flow event atau skenario itu langkah-langkahnya harus jelas ya. Harus jelas dan tidak boleh menimbulkan ambiguitas atau keraguan-raguan. Nah, sebagai contoh seperti apa langkah ambiguitas yang dimaksud di sini adalah contoh misalnya ya. Detail pelanggan dimasukkan. Nah, ini contoh sebuah skenario ya yang kemudian itu disebut dengan ambiguitas. Kenapa disebut ambiguitas? Karena detail pelanggan dimasukkan ini tidak jelas. Tidak jelas siapa yang masukkan detail pelanggannya. Kemudian tidak jelas juga informasi apa saja yang kemudian dimasukkan pada detail pelanggan ini. Nah, oleh karena itu, dia menciptakan sebuah skenario yang disebut dengan ambigu ya, abu-abu, tidak jelas. Nah, kemudian template use case deskripsi yang berikutnya adalah basic flow. Basic flow atau arus dasar atau arus normal ya. Menyatakan langkah-langkah yang terjadi di mana semuanya berjalan dengan baik atau berjalan sesuai dengan keadaan normal ya. Nah, dalam basic flow itu harus ada dalam sebuah use case maksud saya ya, itu harus ada satu basic flow ya. Harus ada suatu basic flow dalam sebuah use case. Artinya harus ada arus normal ya yang terjadi dalam sebuah use case. Nah, biasanya basic flow itu berisi sederetan langkah tanpa ada percabangan atau if atau alternatif ya. Jadi dianggap proses berjalan normal, tidak ada eksepsi, tidak ada pengecualian. Nah, pada setiap langkah kita harus mengasumsikan semuanya berjalan dengan benar. Nah, yang berikutnya adalah alternative flow atau langkah-langkah yang kemudian ini dianggap kontra basic flow ya, atau langkah-langkah yang kemudian dilakukan apabila tidak berada pada keadaan normal. Nah, ketika sebuah proses atau aktivitas tidak bisa dilakukan dalam keadaan normal, maka akan kemudian kita bisa memilih sebuah alternatif ya. Alternatif yang memungkinkan flow yang berbeda itu bisa terjadi ya. Jadi alternatif flow ini akan dilakukan ketika basic flow tidak dapat dijalankan atau ada kendala untuk menjalankan basic flow-nya. Nah, di dalam ini termasuklah dokumentasi langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi error. Nah, alternative flow itu bisa kita inisiasi dengan cara misalnya ketika ada basic flow atau aktivitas normal, namun tidak bisa dilakukan, bagaimana kita mengidentifikasi alternative flow-nya? Nah, beberapa cara kita dapat lakukan untuk bisa menemukan sebuah alternative flow. Misalnya yang pertama, kita bisa melakukan inisiasi dengan cara apakah ada aksi lain yang dapat dilakukan ketika basic flow itu tidak bisa dijalankan. Sebagai contoh misalnya ketika kita membuka sebuah laci ya dengan kunci yang sudah biasa kita gunakan, apakah ada aksi lain yang dapat kita lakukan untuk membuka laci tersebut? Di suatu ketika kunci yang sudah disiapkan sebelumnya itu dan sudah diuji itu ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Nah, kemudian apakah ada perilaku lain yang bisa terjadi kapan saja ketika use case dimulai hingga diakhiri? Nah, beberapa contoh yang mengakibatkan munculnya alternative flow. Yang pertama, kemungkinan aktor membatalkan operasi atau aktivitasnya. Inilah yang kemudian basic flow menjadi tidak bisa dijalankan. Lalu harus memilih alternative flow. Yang kedua, aktor meminta bantuan. Artinya basic flow juga tidak bisa dijalankan. Yang berikutnya, aktor memberikan data yang tidak lengkap atau bahkan data yang salah sehingga basic flow tidak bisa dijalankan. Yang berikutnya, kemungkinan adanya sistem crash yang membuat basic flow tidak bisa dijalankan. Yang berikutnya, aktor memilih tidak menjalankan basic flow, ya. Dia memilih untuk melaksanakan atau menjalankan alternative flow. Itulah beberapa contoh yang mengakibatkan terjadinya alternative flow. Nah, kemudian setelah kita membahas tadi template-template dari use case deskripsi tadi, nah sekarang bagaimana cara menulis deskripsi use case? Bagaimana menggambarkan dan menulis sebuah deskripsi use case? Nah, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa use case berisi sederetan aksi, ya. Lalu setiap use case biasanya, ya, atau pada dasarnya selalu melakukan sebuah transaksi dengan 4 bagian. Jadi use case itu biasanya melakukan sebuah transaksi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, aktor menginisiasi use case dengan mengirimkan request ke sistem. Jadi inilah pemicu dari use case tersebut dijalankan. Kemudian pada saat atau setelah aktor menginisiasi use case, mengirimkan request ke sistem, maka sistem memastikan request tersebut valid. Setelah dipastikan requestnya valid, lalu sistem memproses requestnya, kemudian sistem mengirimkan hasil proses kepada aktornya. Inilah 4 bagian dalam sebuah transaksi ketika sebuah use case dijalankan. Nah, ini contoh use case, ya, sebuah use case login, ya. Sebuah use case login dengan 2 aktor, yaitu aktor member dan admin. Nah, masing-masing aktor ini dapat melakukan login dengan terlebih dahulu mengirimkan request ke dalam sistem. Requestnya apa? Requestnya berupa aktivitas, yaitu dengan memasukkan username dan password. Nah, untuk lebih rincinya, maka kita gambarkanlah use case login ini dalam sebuah use case spesifikasi atau use case deskripsi. Nah, ini adalah use case deskripsi atau use case spesifikasi dari use case login, ya. Dengan 2 aktor, yaitu aktor member dan admin. Nah, yang pertama dalam penggambaran use case deskripsi ini kita membuatkan sebuah tabel seperti ini, ya. Seperti ini dengan beberapa identitas variabel di dalamnya. Yang pertama, ya, tadi disebutkan bahwa di slide sebelumnya bahwa dalam use case deskripsi itu harus ada nama aktornya, harus ada nama use case-nya, lalu deskripsi singkatnya, lalu eksepsi, prekondisi, dan kemudian post kondisi. Itu tadi yang disebutkan, ya. Nah, dalam penggambaran use case deskripsi ini tadi disebut bahwa tujuannya untuk memperjelas, ya, untuk memperjelas kegiatan sebuah use case, di mana kita menggambarkan aktivitas normal dan aktivitas alternatif. Nah, begini cara menggambarkan use case deskripsi. Yang pertama kita buat dulu nama use case-nya, ya. Nama use case-nya di sini adalah login. Kemudian aktornya tadi ada aktor member dan admin. Maka ini harus kita tuliskan di sini nama aktornya, ya. Ada 2, admin dan member. Kemudian deskripsi dari use case login ini apa? Deskripsinya adalah
bahwa use case tersebut dilakukan oleh semua aktor. Semua aktor di sini adalah aktor admin dan member. Tujuannya untuk melakukan autentikasi dalam melakukan pengecekan atau modifikasi data di dalam sistem. Oke. Itulah deskripsi singkat dari use case deskripsi login ini ya. Nah, sekarang eksepsinya apa? Nah, eksepsi ini maksudnya adalah kejadian yang tidak normal ya. Kejadian yang tidak normal di saat menjalankan login tadi. Apa kejadian tidak normal? Nanti akan digambarkan di bawah, di tabel bawahnya itu, yaitu untuk skenario alternatifnya ya. Nah, ketika use case tidak bisa dijalankan normal, apa yang akan dilakukan? Itulah yang disebut nanti exception, yaitu login gagal. Kenapa login gagal? Nanti disebutkan di skenario alternatif. Nah, tadi disebut bahwa di awal saya sebutkan bahwa dalam use case harus ada prekondisi, di mana kondisi yang harus dipenuhi oleh use case tadi sebelum menjalankan aktivitasnya. Nah, dalam use case login ini apa prekondisi yang harus dipenuhi? Nah, kondisi yang harus terpenuhi harus benar ya. Sebelum use case tersebut dijalankan adalah dipastikan dulu bahwa seluruh data user yang dalam hal ini adalah data aktornya ini sudah tercatat dalam sistem. Artinya data si admin dan member ini sebelum use case login ini dijalankan harus sudah dipastikan dulu bahwa datanya sudah terekam di dalam sistem. Maka dengan kata lain, use case tidak akan bisa dijalankan kalau aktor ternyata datanya belum direkam di dalam sistem. Ya, inilah prekondisi atau kondisi di mana kondisi yang harus benar dan terpenuhi sebelum use case login itu dijalankan. Nah, pada saat proses menjalankan use case-nya, maka ada skenario normal atau yang kita sebut tadi basic flow-nya. Basic flow-nya apa untuk menjalankan login ini? Sudah pasti bahwa login berhasil, ya. Itulah basic flow-nya. Seperti apa basic flow itu secara detailnya? Yang pertama, skenario normalnya itu adalah aktor, dalam hal ini admin dan member, ketika melakukan use case login itu harus mengetikkan username dan password. Dalam skenario normalnya ini ya, harus memasukkan username dan password. Nah, kemudian setelah username dan password dimasukkan, ini artinya si aktor itu mengirimkan request ke dalam sistem. Request, kemudian sistem membuka koneksi database aktor, ya. Membuka koneksi database aktor, lalu melakukan autentikasi atau validasi username dan password tersebut yang di-request oleh si aktor tadi. Nah, setelah divalidasi, maka autentikasi dikirimkan kepada si aktor. Autentikasinya adalah autentikasi diterima, akses diterima atau berhasil. Nah, selanjutnya maka aktor memasuki halaman utama. Nah, inilah aktivitas normal ya atau basic flow ketika menjalankan use case login. Nah, tetapi dalam aktivitasnya menjalankan use case login ini itu tidak selalu normal ya. Oleh karena itu, basic flow mungkin saja tidak dijalankan. Oleh karena itu, dalam deskripsi use case, kita harus membuat atau menuliskan skenario alternatifnya atau alternatif flow-nya seperti apa jika ternyata skenario normal tadi tidak dijalankan. Nah, dalam hal use case login ini, kita menulis skenario alternatifnya adalah aktor melakukan login dengan memasukkan username dan password. Oke, sama halnya dengan skenario normal. Nah, saat melakukan login, mengetikkan username dan password ini berarti si aktor mengirimkan request ke dalam sistem. Nah, kemudian sistem membuka koneksi database aktor. Setelah membuka koneksi database, lalu melakukan autentikasi atau validasi username dan password yang dimasukkan oleh si aktor tadi.
Nah, kemudian apabila username dan password yang dimasukkan oleh si aktor tadi ternyata tidak valid atau memasukkan informasi yang salah. Nah, ketika validasi gagal, ya, ketika validasi gagal oleh karena si aktor memasukkan informasi username dan password yang kemungkinan salah, maka sistem akan memberikan peringatan. Peringatan di mana si sistem juga bisa memberikan kesempatan untuk melakukan login kembali, ya. Memberikan peringatan kepada si aktor bahwa informasi yang dimasukkan tersebut salah, lalu diberi kesempatan untuk mengulang memasukkan username dan password. Nah, request memasukkan username dan password yang diulang tadi itu dikirimkan kepada aktor. Nah, setelah dikirimkan kepada aktor, maka aktor kembali bisa melakukan login, yaitu dengan mengetikkan username dan password. Sampai kondisinya benar, maka si aktor bisa masuk ke dalam menu utama sistem. Nah, setelah skenario normal dijalankan atau skenario normal tidak dijalankan, maka yang dijalankan adalah skenario alternatifnya. Lalu apa post kondisi setelah menjalankan use case login ini? Nah, post kondisinya adalah aktor, admin dan member tersebut sudah masuk ke dalam sistem, ya, yaitu untuk melakukan pengecekan atau modifikasi data. Inilah post kondisi atau kondisi yang harus terpenuhi setelah menjalankan use case login. Nah, dengan demikian, dengan menampilkan use case deskripsi, maka penggambaran pemodelan fungsional sistem itu semakin jelas, ya. Jadi kalau kita hanya menggambarkan dengan diagram use case-nya mungkin tidak terlalu jelas, maka kita bisa menambahkan use case deskripsi. Nah, use case deskripsi inilah yang kemudian memberi gambaran lebih detail tentang apa yang kemudian dilakukan saat menjalankan sebuah use case. Dengan demikian, penggambaran pemodelan fungsional sistem itu akan lebih mudah, akan semakin lebih mudah lagi oleh karena kita bisa melihat apa-apa saja fungsi yang bisa dijalankan dalam keadaan normal atau yang disebut dengan basic flow, dan kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan ketika keadaan normal atau basic flow-nya itu tidak bisa dijalankan. Atau dengan kata lain, kita juga bisa melihat, atau dengan kata lain, kondisi-kondisi yang tidak normal itu bisa ditampilkan di dalam use case deskripsi sehingga pemodelan fungsional sistem semakin baik dan tentunya semakin mudah untuk dilakukan. Jadi tidak ada lagi ambiguitas dalam memahami fungsionalitas dari sebuah sistem. Oke, kelas, demikian penjelasan tentang use case deskripsi yang harapannya itu akan menambah pemahaman teman-teman tentang bagaimana memodelkan fungsionalitas sistem dengan menggunakan diagram use case. Baik, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di aktivitas pertemuan kita kali ini. Demikian materi kita di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.